Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kicau Vlog Bali, bersama saya Dewata Samudra. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di konten saya di YouTube, di channel YouTube saya khususnya. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat seluruh teman-temanku yang beragama Muslim yang merayakan hari kemenangan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan dari nol lagi. Oke, setting konin juga dari nol, semua dari nol. Oke, terima kasih. Selamat ya buat teman-teman umat muslim di manapun kalian berada, Kicomania seluruh Nusantara. Oke, jadi di konten hari ini saya lebih akan sedikit menjelaskan aja sih tentang pertanyaan-pertanyaan yang di di database saya lah ya, yang sering masuk itu tentang konin rumahan sama konin lomba. Jadi masih banyak teman-teman yang masih bingung gitu loh. Makanya saya selalu menjelaskan beda 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 perawatan, beda fungsi juga. Jadi kita harus paham juga kita tujuannya mau kemana. Nah, jadi untuk konten hari ini saya cuma mau sedikit aja menjelaskan ke teman-teman semua untuk yang suka lomba, suka perubahan. Nanti akan saya jelaskan, cuman penjelasan saya secara umum aja. Nanti untuk lomba dan rumahan akan saya akan saya telaah lagi lebih lanjut di konten selanjutnya. Karena kalau membahas lagi tentang lomba lebih dalam lagi, ini waktunya sangat panjang sekali teman-teman ya. Nanti teman-teman malah bosen takutnya. Jadi saya lebih ke ini aja, lebih ke umumnya aja ya, secara garis besar aja supaya konten ini nggak terlalu lama. Dengerin saya ngomong pasti kalian bosen banget kan. Oke, jadi buat kalian yang lagi nonton ini konin di belakang saya ini sedang saya dengerin. Saya lagi kalau lagi nyantai begini saya suka iseng dengerin. Tapi nanti akan saya jelaskan juga ke teman-teman kenapa kok ini burung gelisah. Tapi sebenarnya kontennya bukan itu. Pasti kalian tanya kan, kok bisa seperti itu. Oke, jadi terkhusus untuk pemula, saya akan menjelaskan sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Katakanlah kalian seorang pemula, kalian bingung nih, karena ada orang yang suka konin itu suka burungnya, karena suka kicauannya, udah. Itu posisi orang yang masih kosong, orang yang belum ngerti apa-apa, suka karena wujud dan fisik si burung. Nah, kan berawal dari situ semuanya. Jadi buat teman-teman yang mengalami fase itu, sebenarnya ini fase-fase yang asik sebenarnya. Menurut saya asik banget. Karena apa? Karena kalau orang lagi seneng-seneng itu emang luar biasa. Apalagi mencintai sesuatu ya, terkhususnya itu burung lah yang jadi konteks sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang seneng, apakah pasti banyak banget tuh, saya suka konin, tapi saya bingung buat rumah apa lomba ya. Nah, ini yang sulit juga ya, yang saya mau menjelaskan. Jadi intinya ketika kalian sudah mencintai sesuatu itu, pahami dulu apa yang kalian suka. Katakanlah konin, burung konin, saya suka konin. Ya pelihara dulu. Pelihara dari bukan dari nol, tapi dari dari yang kalian benar-benar nggak tahu. Nanti akan timbul tuh pelan-pelan. Arahnya nanti kalian akan menentukan arah dari situ, mau rumahan atau gantangan. Tapi biasanya kalau orang udah suka tuh ya tahu sih, dia saya cuma suka ini kok, saya cuma suka ini aja, pelihara rumahan aja nggak suka gantang. Saya mau gantang ya kan, macam-macam. Nah, jadi untuk konten hari ini yang saya akan tekankan adalah kedua burung ini itu sebenarnya sama-sama konin ya. Jadi ibaratnya gini, kalian punya satu konin. Ini kalian mau bawa ke gantangan atau ke lomba atau ke rumahan itu beda, treatmentnya beda. Treatment apa yang beda Om? Treatment bagaimana dia bisa ke arah yang akan kalian tentukan.
Katakanlah saya punya nih ya, yang jadi contoh di belakang saya deh. Saya nggak ngerti apa-apa nih posisi gini. Apa yang harus saya lakukan? Yang jelas saya akan cari tahu bagaimana lomba, bagaimana sistemnya, bagaimana ini. Terus settingnya bagaimana. Nah, terus untuk rumahan bagaimana? Kita cari tahu semuanya. Kalau saya seperti itu. Nah, hari ini saya akan coba, saya akan coba bahas untuk yang rumahan dulu aja. Kalau untuk yang rumahan, kalian itu hanya perlu burung yang sehat, gacor, udah, mapan. Kalau bahan usahakan yang nggak ada sakit deh gitu. Misalkan bio-bioan ya cari yang waras lah, cari yang sehat gitu aja. Udah kalian pelihara aja. Perawatannya simple aja. Ini kayak gini nih, cuman ini nih. Kalau saya boleh sedikit tampilkan ini. Ini saya ada cepo. Ada ini Nature Heal. Ini khusus untuk apa ya? Cuman buat nginiin tenggorokan aja sih, karena kan burung yang sering tersedak itu kan bahaya ya. Ini saya kasih ini nih. Dan alhamdulillah burung-burung di rumah nggak ada yang tersedak. Ini cepuk mandi, udah itu aja. Jadi buat teman-teman yang untuk rumahan, simpel pokoknya teman-teman. Nggak usah ribet-ribet. Om, pakan ini bagus nggak? Pakan ini bagus nggak? Pakan ini bagus nggak? Kalian, kalau menurut saya, kasih pakan terstandar mungkin, sestandar mungkin. Jangan aneh-aneh dulu. Yang standar bagaimana, Om? Ada di konten saya ketika saya buat pakan burung. Nah, pakai itu aja. Itu nggak aneh-aneh, udah cuman campuran telur, susu, marjan, madu, udah. Simple. Nah, itu kasih, artinya kalian pelihara bener-bener apa ya? Normalan lah. Nah, dari situ kelihatan nanti pelihara bagaimana bagus. Nah, mulailah dari situ nanti, oh kurangnya apa. Misalkan kalian pengen kerodong ya, kerodong aja nggak apa-apa. Kan banyak juga yang nanya, oh bagus kerodong apa enggak? Kalau burung, kalau kalian mau kerodong, kerakap. Kalau enggak ya enggak. Jadi dibuat simpel. Om, kalau konin di rumah bagaimana sendiri? Nggak apa-apa. Kalau konin rumahan itu sendiri malah nggak apa-apa, malah enak dia. Terus kalau untuk rumahan, kira-kira bagus dikasih untul nggak, Om? Nah, ini pertanyaan yang sangat aneh nih. Nggak usah. Di rumah aja dia tanpa untul udah gacor kok, udah bunyi. Kalian kasih untul malah nggak bunyi. Karena banyak banget teman-teman di YouTube saya ini, Om kemarin saya kasih untulan malah nggak bunyi, malah diserang betinanya. Ya iya. Kalau kalian kasih betina ya langsung dia nggak bakal bunyi. Yang ada dia malah berantem di situ, kejar-kejaran nih. Takut-takutnya malah mati nanti betinanya. Kalau betinanya mati, mungkin kalian masih sedikit nggak begitu ini ya, nggak begitu stres. Kalau yang jantan yang mati karena dikejar betina, ya bisa terjadi itu, gitu loh. Nah, jadi untuk rumahan, gantungnya gimana, Om? Gantungnya di ini aja, di atas rumah gini, di teras. Yang penting terjauh dari hewan-hewan yang kayak kucing, kayak tokek, tikus dan lain sebagainya gitu. Nah, terus untuk Om, kalau untuk harian dikeroto nggak? Kalau harian saya sendiri jarang keroto. Tapi kalau teman ada keroto kasih aja. Karena sejatinya rumahan ya. Rumahan itu kan untuk di rumah aja. Jadi kita juga men-treatment dia tuh sebiasa mungkin aja. Nggak ada tekanan-tekanan harus seperti apa, dikasih apa. Ini nggak perlu. Nah itu. Nah terus Om, bagaimana kalau misalkan apa lagi ya? Dikasih vitamin ini, bla bla bla. Nggak perlu. Ini nggak tanpa vitamin. Nektar aja nih. Nektar buatan artifisial biasa. Minumnya aqua, dah. Simple. Om, itu harian ditaruh di mana? Di atas saya taruh. Ini posisi dia emang lagi bingung mau mandi dia nih. Makanya saya kasih ini tadi kan. Nah, terus untuk rumahan itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya, Om, kalau untuk rumahan dijemur berapa kali? Berjemur berapa lama? Ini jemur cuma 15 menit, 20 menit dah. Habis dijemur masukin lagi, angin-anginin dah, taruh. Malam dikerodong silakan, nggak dikerodong ya nggak apa-apa. Simple, pokoknya rumahan itu paling simple, paling enak. Buat teman-teman ya, jangan diperibet. Kalau kalian nonton konten ini jangan diperibet. Ya. Apalagi sangkar, Om, bagusnya sangkarnya yang gimana, Om? Sangkar lovebird atau sangkar berapa, diameter berapa? Selagi dia masih bisa bergerak leluasa, oke. Ini contoh sangkar paling kecil yang saya pakai ya.
Diameternya ini diameter 28. Tingginya paling cuman berapa ya? 28, 25 deh. Nggak sampai 30 lah total sampai sini. Nih, cungkok ini ya. Nih. Tuh. Ini aja udah aman. Sangkar lovebird aman juga. Biasa aman juga. Semua juga tergantung juga sih ya. Pokoknya kalau lovebird cari yang RAM-nya besinya kecil-kecil, oktagon atau dayang, dah dua itu. Ini oktagon semua. Om, kan saya adanya yang kurang lovebird itu, yang ya nggak apa-apa, tapi dicek sambil dicek. Nah itu sih yang sering jadi pertanyaan untuk konten rumahan. Nah jadi kalian jangan salah paham, jangan satu lagi. Kalau menurut saya, jangan kalian tuh ngelihat orang jadi ikut-ikutan, FOMO. Kalian nonton channel saya itu udah paling bener. Sampai membanggakan diri saya. Kenapa saya berani bilang gini? Ya karena saya mengasih, jangan sesuai ini saya. Sesuai apa? Sesuai pengalaman saya. Saya nggak mau ngasih tahu kalian yang, wow, kasih ini. Sampai ada yang kemarin bilang, Om, tutorial Om gimana cara pakai doping. Saya nggak mau tutorial pakai doping, guys. Repot saya. Karena saya jujur, saya nggak mau nanti kenapa-napa konten kalian. Tapi kalau kalian mau belajar, ya free aja saya lewat senyap. Kasihan kalau konten-konten begitu kan riskan ya, nanti burung bisa kenapa-kenapa. Ini nggak ada pakai apa-apa nih, nggak ada pakai apa namanya, aman lah. Saya anti doping. Kalau Shogun saya pakai karena disuruh sama yang punya dulu waktu saya beli. Nah terus apalagi kira-kira pertanyaan rumahan ya? Untuk rumahan itu, ulet Hongkong nggak perlu. Ular kandang kalau doyan kasih, tapi jarang juga. Ular kandang kasih gunting-gunting kecil-kecil kalau makan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gimana kalau nggak mau kroto Om? Nggak apa-apa, yang penting kalian nih nektar ini nih udah aman. Nektar ini kan udah campuran telur, kuning telur. Kuning telur apa Om? Kalau saya kuning telur ayam kampung Omega. Nah itu yang paling bagus. Sebelumnya saya nggak pakai, cuma kemarin disaranin tuh sama Mas Dendi dari Blitar. Iya dari Blitar. Setelah saya kasih, oh enak burung semua pakai telur ayam kampung Omega. Jadi benar-benar kandungan. Nih kalian bisa lihat bulunya aja nih tuh, bagus. Nggak kelihatan di kamera. Bagus bersih, kinclong padat bulu. Sama airnya aqua guys. Jangan air sembarangan. Kalau ada air yang lebih mewah kasih. Pokoknya semakin kita ngasih suatu konten yang airnya bagus, dia akan bagus. Nanti ada yang bilang gini, konten itu kasih apa aja mau. Di alam dia gini-gini. Iya, dia di alam dia tahu apa yang dia mau. Kalau di kurungan dia kan nggak bisa ngomong sama kita. Jadi berikan aja yang terbaik. Tapi semua itu orang tuh punya teori masing-masing. Nggak salah nggak? Ya nggak salah. Kalau punya teori masing-masing, selagi itu dia berdasarkan pengalaman dia share ke orang lain, ya nggak masalah. Tapi kalau menjerumuskan ke sesuatu yang buruk, yang jelek, yang merugikan orang lain, jangan. Kalau saya ya seperti biasa nih. Kebersihan sangkar gimana Om rumahan? Ya, ini saya bersihin 3 hari sekali. Bahkan seminggu sekali, tergantung sih. Karena kan kalau kon nggak begitu kotor ya. Tapi jangan sampai sebulan sekali lah. Jangan sampai 2 minggu sekali. Jangan sampai 2 minggu sekali lah. Seminggu sekali udah oke banget. Karena nggak mungkin kalian seminggu full kerja. Pasti ada liburnya. Mungkin ya, siapa tahu. Udah itu aja ya. Untuk konten rumahan. Jadi jangan salah paham. Jangan kalian... ini yang pemula sih saya sering lihat nih. Bingung sedikit nyari sini. Wah itu susah. Terus apakah saya pernah mengalami? Pernah, makanya saya nggak mau kasih tahu kalian. Tapi kalau kalian ngeyel, bandel ya silakan. Nanti kalian nggak salah. Itu kan belajar nanti. Ya dari situ kalian tahu. Tapi mumpung ada saya ngasih tahu pengalaman saya gitu. Oke, ini tuh rumahan ya. Jadi jangan salah paham lagi. Untuk gantangan gimana Om? Nah nanti untuk gantangan kita bahas di konten selanjutnya aja. Kalau konten selanjutnya itu nanti saya lebih akan praktek. Kalau konten lapangan harus praktek ya. Konten buat gantang tuh harus saya praktekkan. Kalau konten rumahan ini begini, karena perawatan pun sama seperti ini. Saya cuma ngasih ini gantung, pakan udah. Tapi kalau konten gantangan, konten lomba ada treatment khususnya. Akan saya bahas di konten selanjutnya. Jadi pantengin terus channel saya buat teman-teman yang ingin belajar tentang kolibri ninja. Channel ini jawabannya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak udah join channel ini. Semoga channel ini selalu bermanfaat buat kalian yang sedang berproses belajar memelihara burung kolibri ninja. Saya Dr. Samudra dari Kicau Vlog Bali, pamit undur diri. Sampai jumpa di next konten. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Caranya gampang sekali. Klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ketika saya upload video terbaru. Jadi biar ada notifikasinya. Oke, sampai jumpa. Mantap.